Memasuki akhir Juni tahun 2020 ini, pusat perbelanjaan modern di kota Mojokerto, Sunrise Mall, tidak seperti saat sebelum pandemi. Kondisi mall yang ada di kota Mojokerto ini terbilang sepi sejak awal diberlakukannya PSBB. Bahkan stasiun hiburan seperti Game Fantasia, Amazon, bahkan CGV harus ditutup sementara. Beruntung sekali, Berita Jatim TV bersama Blusukan bisa langsung berbicara dengan Chief Marketing dari Sunrise Mall. Kita akan sedikit membahas bagaimana kondisi belakangan ini dan bagaimana ke depannya, serta kapan semua tenan di dalam mall akan beroperasi seperti semula. Michael Pangaribowo untuk Berita Jatim TV. Oke Mas, kembali lagi ke awal ya Mas ya. PSBB sudah dikabarkan diperlonggar di Mojokerto dan di kota-kota lain. Tapi beberapa tenan di sini tuh masih tutup. Nah, untuk buka semuanya itu kira-kira kapan? Ya, jadi tenan-tenan kami sebenarnya mostly udah buka semua. Tinggal ada beberapa yang karena ketentuan Pemkot ini tidak diperkenankan untuk buka. Jadi ada perwali yang memang tidak mengizinkan untuk mereka tetap buka di masa pandemi ini. Meskipun saat ini sudah ada pelonggaran PSBB. Nah, diantaranya adalah CGV, ya. CGV Cinema itu belum boleh. Kemudian arena mainan, kita ada Game Fun, Amazon, Avaland, Kids Station, Azar Station. Semua itu memang secara peraturan daerah atau Pemdanya itu tidak diperbolehkan buka. Jadi memang kalau secara manajemen kami sudah menerapkan protokol ketat yang new normal sudah kami rilis ke semua tenan. Tapi tetap karena kami juga taat dengan peraturan, jadi tenan-tenan yang untuk hiburan ya, lebih ke hiburan, ini memang belum kami perbolehkan buka selagi belum ada aturan baru perihal pembukaan sisa itu. Meskipun PSBB pelonggarannya sudah renggang ya. Jadi ini untuk CGV dan sarana hiburan lain itu lebih ke menunggu ke pemerintahnya aja ya? Betul. Jadi kita sudah menyurati dari 2 minggu yang lalu, kita sudah menjalin komunikasi dengan teman-teman CGV, manajemen CGV, kemudian menjalin komunikasi dengan teman-teman Amazon, teman-teman Game Fun. Mereka prinsipnya sudah siap untuk buka kembali, karena secara perekonomian cash flow mereka juga keganggu karena terlalu lama tutup. Ya, 3 bulan ya Mas ya? Hampir 3 bulan. Jadi sangat berdampak. Jadi pada dasarnya mereka siap jika ada peraturan baru yang memperbolehkan mereka untuk buka. Oke. Kalau untuk kondisi sekarang di mana PSBB diperlonggar, apakah Sunrise ini, apalagi kalau weekend kan kita tahu rame, Iya. kalau dulu sebelum pandemi. Iya. Kalau sekarang Sabtu Minggu di era-era weekend ini apakah masih sama seperti dulu atau ada perbedaan? Secara traffic jelas terjadi penurunan ya. Kalau secara dari mulai awal pandemi itu bisa sampai 90% lebih penurunan itu dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi Dampak sekali ya. sangat luar biasa turunnya. Nah, dengan adanya pelonggaran PSBB ini sebenarnya traffic sudah mulai naik, tapi belum bisa dikatakan normal. Belum bisa dikatakan karena ya kalau bisa dibilang sebagai perbandingan, weekend saya Sabtu Minggu itu rata-rata bisa mencapai 15 sampai 16 ribu kalau normal. Tapi ini Sabtu Minggu hanya sekitar 7 ribu. Setengah lebih ya? Setengah lebih. Nah, itu 7.000 itu traffic harian saya weekday. Jadi Senin sampai Jumat itu sekitar 7.000. Tapi itu di masa new normal ini menjadi rata-rata traffic di weekend. Jadi rata-rata terus. Paham ya? Paham. Ya. Jadi kayak di pindah tempat ya, weekday rasa weekend gitu ya? Memang terkesan kayak mulai hidup, tapi masih belum normal. Masih belum normal. Tapi untuk protokol kesehatan di Sunrise ini apakah masih dalam proses penyesuaian atau sudah diperketat ini? Ya, oke, benar sekali. Jadi kita sudah rilis protokol kesehatan yang new normal.
Jadi itu based on dari beberapa protokol pemerintah pusat ya, yang kami adopt, kemudian kami improve. Ada beberapa hal yang memang kami tambahkan di situ. Minggu ini kami ada tahap di sosialisasi, kemudian minggu depan kami ada di tahapan untuk himbauan lisan. Awal Juli kami sudah menerapkan sanksi tegas seperti itu. Jadi bagi tenan terutama dan pemilik tenan, bagi pemilik tenan ini akan ada sanksi tegas apabila tidak mentaati protokol kesehatan di new normal. Itu berlaku untuk semua tenan pastinya ya? Berlaku untuk semua tenan. Oke. Dan kalau semua ini kan masih proses adaptasi ya untuk new normal. Kalau menurut rencananya Mas sendiri, semua tenan ini menerapkan protokol kesehatan ini ditargetkan sampai kapan? Awal terjadinya nih, awalnya. Kalau protokol kesehatan dari mulai Maret kita sudah ketat ya. Jadi cuman memang waktu itu kan hanya sebatas cuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian cek suhu juga cek suhu, ya kan, waktu itu belum ada masker tuh. Baru April masuk ke Mei itu kita sangat ketat, semuanya wajib pakai masker. Yang masuk ke Sunrise wajib pakai masker. Jadi ada 3 nih. Yang paling penting sebenarnya yang wajib pakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Oh iya. Itu. Jadi itu yang sering kami gencarkan untuk sosialisasi. Itu untuk waktu sekarang ya, waktu yang ini ya yang sedang berlaku sekarang. Kalau yang sekarang ada tambahannya. Jadi tambahannya. Khusus untuk kasir itu harus pakai face shield sama sarung tangan. Face shield sama sarung tangan. Oh, gitu. Jadi ada tambahan memang. Jadi gini, di protokol new normal yang baru ini kita bagi 3. Jadi untuk pemilik tenan ada, kita terapin. Jadi pemilik tenan wajib misalnya menyediakan ini ada. Nanti kita kirim. Jadi pemilik tenan, kemudian untuk pegawai tenan, ya misalnya kasir harus pakai sarung tangan, harus pakai face shield, dan satu lagi untuk pengunjung. Nah pengunjung ini misal ke gerai fashion itu tidak diperbolehkan untuk memegang atau mencoba baju yang dipinginin. Jadi improvisasinya ada ya? Itu beberapa improvisasi yang kita lakukan di periode new normal kali ini. Ya, untuk kedepannya mungkin Mas ada planning mau diapain gitu untuk new normal? Apakah ada improvisasi baru lagi atau stop sampai di sini dulu untuk sementara? Jadi kita sih, saya kemarin rilis juga, ada press release juga. Jadi pandemi ini kan menjadi tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama memutusnya. Gitu. Jadi kita sih harapannya ke depan aturan yang sudah kita bikin, yang protokol new normal itu benar-benar ditaati. Jadi harapannya memang semuanya bisa berpartisipasi. Jadi kita ini bagian dari tanggung jawab Sunrise untuk memutus penyebaran COVID-19. Harapannya sih memang tidak muluk-muluk. Jadi semuanya bisa berpartisipasi, termasuk karena kita sudah bagi itu untuk pengunjung ada, untuk pegawai tenan ada, dan pemilik tenan ada. Jadi sudah lengkap. Harapannya tinggal satu, ayo sama-sama menerapkan kebijakan itu. Jadi tinggal action aja ya? Tinggal action aja. Berarti semua udah terstruktur, ini tinggal eksekusi aja ya? Tinggal eksekusi aja. Oke. Next memang karena ini situasinya memang sudah ya agak susah, memang agak dilematis. Jadi emang kalau disuruh milih ekonomi atau kesehatan, memang semuanya harus berjalan linear gitu kan. Yes. Nah, kami juga tidak yang semata-mata kemudian ini kita buka, kita longgarkan, tapi protokol itu nggak jalan. Makanya kenapa di awal bulan nanti, di bulan Juli, awal bulan Juli, itu kita terapin sanksi bagi pemilik tenan yang tidak mematuhi protokol kesehatan new normal. Sanksinya berupa apa kalau boleh tahu ya? Sanksi itu bisa berupa teguran, ya, bisa berupa denda, ya. Kemudian sampai kalau paling parah itu pemutusan kerjasama. Oh, seperti itu. Itu apakah sanksinya ada peringatan pertama, peringatan kedua ada, gitu ya? Ada. Sebanyak berapa kali? 2 biasanya. 2 ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, harapan untuk Mas mungkin untuk kedepannya ini gimana?
Ya untuk kalau kondisi harapan, sekarang? harapan situasi sekarang jelas untuk Mojokerto sendiri kasusnya bisa terus menurun, ya kan. Sekali lagi yang saya bilang bahwa kondisi saat ini memang mengharuskan kita semuanya untuk tetap patuh dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita buat. Juli kita berharap juga tenan-tenan untuk hiburan itu target saya bisa buka karena ini juga bisa mendatangkan traffic. Oh iya, betul. Artinya kalau traffic itu semakin besar, Income-nya masuk lebih banyak. income-nya masuk, tetapi protokol kesehatan harus lebih ketat lagi. Oh, Karena oke. jumlah orang yang masuk akan semakin besar, Jadi dua-duanya kesehatan ekonomi naik terus ya? naik terus. Jadi emang harus linear semuanya. Kalau disuruh milih emang nggak bisa milih, memang harus dua-duanya. Nggak Gitu bisa loh. pilih salah satu emang ya? Iya, jadi itu memang agak dilema. Jadi kita juga nggak pingin teman-teman kesehatan itu dibuat kebingungan dengan jumlah pasien yang terus bertambah. Tapi satu sisi kita nggak pingin juga ini ekonomi terus melemah karena COVID. Makanya dengan adanya protokol new normal, harapan kita manajemen silakan masuk ke Sunrise Mall, tapi tetap taati dan disiplin dengan protokol yang sudah kita terapkan. Oke.